Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Fikri Jamal SH MH selaku pengampu mata kuliah perbandingan hukum yang sudah memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa-mahasiswinya untuk mempresentasikan tema-tema yang menjadi tanggung jawab kami sebagai mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Nama saya Hasrullah dengan angka NIM 191010201598. Kebetulan mendapatkan tanggung jawab di mata kuliah perbandingan hukum dengan tema hukum adat. Nah, berbicara tentang hukum adat, secara keberadaan sebenarnya hukum adat itu sudah lebih dulu ada dibanding hukum positif yang kita kenal selama ini. Nah, hukum positif itu ya hukum yang sifatnya mengikat, memaksa, yang berlaku umum, yang dibuat oleh negara. Seperti itu. Sedangkan hukum adat keberlakuannya itu sangat terbatas, yang dimana skup dan ruang lingkupnya itu hanya berlaku berdasarkan di mana dia berada. Makanya hukum adat yang ada di Jawa, hukum adat yang ada di Sulawesi, hukum adat yang ada di Sumatera misalkan, itu niscaya berbeda karena keberlakuannya itu ruang lingkup teritorial. Nah, sebelum jauh masuk ke pembahasan hukum adat ini, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu hukum dan apa itu adat. Nah, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan atau kesemrautan. Maka daripada itu, keniscayaan dengan adanya hukum itu yaitu untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban, dan menghindari kesemrautan. Kita lanjut. Apa itu adat? Nah, adat itu merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Maka setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia itu memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri. Dan pasti berbeda satu sama lain. Seperti saya katakan tadi bahwa ya itulah adat dan itulah hukum adat. Secara kepribadian, secara keberlakuan tentang hukumnya itu pasti berbeda-beda. Hukum adat itu, kalau kata adat, berasal dari bahasa Arab sebenarnya, yang berarti kebiasaan, kepribadian. Sedangkan kata reh ini bahasa Belanda, diartikan sebagai hukum. Sehingga adat reh, ini bahasa Belanda ya, adat reh itu diartikan sebagai hukum adat. Nah, di sini ada juga penjelasan beberapa tokoh yang saya kutip terkait masalah definisi hukum adat itu. Seperti Cornelis van Vollenhoven misalkan, mengatakan bahwa hukum adat merupakan himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi. Pada satu pihak mempunyai satu sanksi yang bersifat hukum, namun ia tidak terkodifikasi
atau tidak tersusun atau tidak tertulis. Itu yang dikatakan Cornelis. Nah, sedangkan Harjito Notopuro mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat kekeluargaan. Jadi hukum adat ini, kata Harjito Notopuro, merupakan hukum yang bersifat kekeluargaan, yang dimana ketika hukum positif itu bersifat mengikat dan memaksa, kalau hukum adat itu bersifat kekeluargaan. Kesatuan hukum adat itu juga mempunyai dasar yuridis formal atau kedudukan hukum, atau biasa disebut dengan legal standing. Dalam konteks hak asasi manusia misalkan, itu diatur dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu menghargai, menghormati identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, diatur dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan hukum adat ini sebenarnya mempunyai landasan yuridis formal atau legal standing. Maka daripada itu, keberadaan hukum adat ini bisa dikatakan ya sangat diakui oleh negara, baik itu di tataran pemerintahan pusat maupun di tataran pemerintahan daerah juga diatur seperti itu, selama kebiasaan-kebiasaan itu masih relevan dan masih diterima oleh masyarakat setempat, dan yang lebih penting adalah masih sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun karakter daripada hukum adat itu, yaitu tidak semua adat merupakan hukum adat. Nah, ini yang penting, bahwa hanya adat yang bersanksi sajalah yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Jadi prinsipnya, adat itu tidak semuanya bisa dijadikan hukum, atau tidak semua adat merupakan hukum. Hanya adat yang bersanksi yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Dan karakter selanjutnya ya tidak tertulis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan karakter selanjutnya itu dinamis atau tidak statis, tidak tetap, karena hukum adat ini juga mengikuti perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya dinamis. Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum adat ini dapat diberlakukan dalam sistem pengadilan hukum nasional misalkan? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik ya, yang dimana pernah dilontarkan oleh salah satu mahasiswi yang ada di kelas saya seperti itu.
Sebelum menjawab itu, kita terlebih dahulu menjelaskan sumber-sumber hukum, yang dimana sumber-sumber hukum itu ada perundang-undangan, yang dimana proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan umum, selanjutnya diberlakukan untuk umum, dibuat oleh legislatif, fungsinya sebagai legislasi atau pembuat undang-undang, dan ditetapkan secara bersama dengan pemerintah pusat. Begitupun dengan pemerintah yang ada di daerah seperti itu. Nah, itu perundang-undangan, konstruksi atau bangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif, baik itu di pusat maupun di tatanan daerah. Terus sumber hukum yang kedua adalah kebiasaan, yang membuat suatu ketentuan yang berlaku umum bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, kebiasaan ini dibuat atau nanti kita akan mengatakan bahwa ini bagian daripada hukum adat ya, yaitu kebiasaan, dibuat oleh masyarakat atau tokoh adat tertentu, yang dimana di Indonesia ini kan adatnya begitu banyak, di berbagai daerah. Dalam satu daerah saja itu adatnya berbeda-beda, dan masing-masing adat itu mempunyai pimpinan, mempunyai ketua, mempunyai kepala, sehingga kebiasaan ini dibuat oleh mereka-mereka yang mempunyai otoritas. Sumber hukum yang ketiga yaitu keputusan pengadilan atau biasa disebut dengan jurisprudensi. Nah, sumber hukum ini juga bisa dikatakan sangat berpengaruh besar, yang dimana keputusan pengadilan ini atau jurisprudensi ini merupakan bagian daripada sumber hukum. Terus sumber hukum yang selanjutnya yaitu perjanjian internasional atau traktat, yang dimana perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan internasional atau biasa disebut traktat. Nah, sumber hukum selanjutnya yaitu sumber hukum yang kelima, yaitu pendapat para ahli atau doktrin, yang dimana pendapat-pendapat ini juga merupakan pendapat yang sangat berpengaruh dalam sumber hukum itu sendiri, yang diambil dari para ahli dan para tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas terkait masalah hukum. Ketika tadi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah hukum adat itu dapat dipakai dalam sistem pengadilan hukum nasional yang ada di Indonesia. Ketika saya menjawab, saya mengatakan iya. Kenapa? Karena hukum adat atau kebiasaan itu bagian daripada sumber hukum. Dapat kita simpulkan bahwa memang keberadaan hukum adat ini di Indonesia sangat berpengaruh. Terlebih ia berpengaruh dalam skup lingkup masyarakat, khususnya masyarakat tradisional, sehingga negara juga mengakomodir terkait keberadaan hukum adat ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi singkat yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fikri Jamal SHMH sudah memberikan tugas pribadi kepada kami, diamanahkan kepada kami untuk mempresentasikan tema-tema yang sudah diamanahkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.